Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dudi Kurniadi. Saya pembimbing literasi numerasi tim A Algema Kapi dari SD Islam Marido. Di sini sekarang saya akan mengikuti tantangan literasi bulan April, yaitu mewawancarai profesi. Di sini saya sudah berada dengan salah seorang guru SD untuk menjalankan literasi tersebut. Oke, kita mulai saja. Bisa diperkenalkan dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Bapak Fadullah Muhammad Tawakal. Oke, Bapak Fadullah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai profesi Bapak. Apa motivasi dan tujuan Bapak? Mengapa Bapak menjadi guru SD dan apa yang membuat Bapak tertarik? Motivasi saya menjadi guru SD itu adalah saya senang mengajar anak-anak ya. Oh Saya ya, mengajar. Ya, dengan profesi ini saya senang menjadi lebih dekat dengan anak-anak, dan itu juga mengajarkan kepada saya bahwa anak-anak itu adalah spesial bagi kita semua. Oke. Berikutnya, bagaimana cara mengajar Bapak atau gayanya? Apa strategi yang Bapak gunakan untuk membuat pelajaran itu menjadi menarik dan mudah untuk dipahami? Untuk belajar yang lebih menarik, saya memakai dengan gaya diskusi, dan juga gaya bernyanyi serta gaya bermain permainan-permainan yang bisa membuat minat anak tertarik. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana cara Bapak menangani siswa yang sulit diatur atau memiliki kebutuhan khusus Pak? Untuk menangani siswa tersebut, saya menggunakan cara permainan yang membuat siswa tersebut mengalihkan perhatiannya terhadap belajar. Oke Pak, untuk berikutnya, bagaimana Bapak berkomunikasi dengan orang tua siswa, terutama jika ada masalah dengan siswanya? Saya berkomunikasi dengan orang tua siswa dengan cara musyawarah. Dengan begitu, masalah-masalah tersebut bisa teruraikan dan terselesaikan dengan baik. Oke, berikutnya Pak, bagaimana pengalaman Bapak bekerja dalam tim guru? Bagaimana cara Bapak berkolaborasi dengan rekan sesama guru ya, untuk mencapai tujuan bersama? Untuk berkolaborasi tersebut, saya jujur saja ya, saya mengikuti berbagai bimbingan yang bisa membuat kerjasama kita semua itu berjalan dengan lancar, sehingga pembelajaran tersebut ketika dikolaborasikan akan jauh lebih menarik perhatian Pak, mau itu siswa ataupun orang tua ataupun mau kita sendiri juga. Oke, Pak, untuk berikutnya, bagaimana cara Bapak merencanakan pembelajaran? Bagaimana cara Bapak mengevaluasi hasil belajar siswa? Saya merencanakan pembelajaran jauh sebelum pelajaran itu dimulai, sehingga saya dapat mengevaluasi bagaimana saja sih siswa tersebut agar gaya belajarnya itu semakin meningkat, tidak merosot sampai mengakibatkan dia mengalami drop tidak mau belajar seperti itu. Oke Pak, baik. Untuk berikutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi ya? Sekarang itu teknologi udah canggih. Nah, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan dalam pembelajaran, Pak? Nah, untuk teknologi, saya menggunakan laptop dan proyektor ya sebagai media untuk pembelajaran anak-anak. Di sana saya menampilkan suatu cerita, suatu video, suatu gambar-gambar pun juga, agar mereka jauh lebih tertarik dengan pembelajaran teknologi tersebut dan tidak mengakibatkan mereka kecanduan terhadap teknologi ya, seperti sekolah yang sekarang itu seperti media sosial yang di Facebook, Instagram seperti itu. Kita manfaatkan agar mereka jauh lebih mementingkan pembelajarannya, bukan efek negatif dari media sosial tersebut. Oke, Pak, untuk berikutnya, bagaimana
Bapak menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah bagi semua siswa? Dengan cara saya yang pertama yaitu kebersihan. Mengajarkan mereka tentang kebersihan kelas itu penting, mau itu bagi mereka sendiri atau bagi lingkungan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menghias kelas tersebut agar tidak membosankan, sehingga belajar mereka terus terpacu dengan semangat. Yang ketiga yaitu mengacu terhadap kreativitas mereka agar mereka tidak mau belajar dengan cara itu saja. Agar tidak bosan ya intinya. Ya. Oke Pak, berikutnya. Bagaimana Bapak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Bapak sebagai guru? Saya mengembangkannya lewat setiap evaluasi pembelajaran. Ya. Sekaligus saya juga mengikuti seminar-seminar yang ada diadakan untuk profesi saya ini. Oke Pak, untuk berikutnya. Mohon Bapak, bisa nggak diceritakan tantangan terbesar Bapak selama menjadi guru dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut Pak? Untuk tantangan besar ya jujur saja ya terhadap emosi ya. Emosi terhadap anak itu sangat susah ya untuk diatur, terutama bagi kita sebagai orang tua mereka, itu mau di sekolah ataupun mau di keluarga juga. Tetapi dengan tantangan tersebut kita bisa belajar juga agar kita bisa menjadi lebih berkembang, bagaimana cara mengatur emosi kita yang besar dan cepat sekali membara gitu, yang ganas kayak gitu ya, tetapi tidak boleh ditunjukkan di depan anak-anak. Seperti itu Pak, ya. Berikutnya, apa yang Bapak ketahui tentang sekolah ini dan apa harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya? Yang saya tahu lingkungan sekolah ini sangat enak ya, terutama di bagian anak-anak diajarkan untuk bersilaturahmi ya, menyapa seperti itu kan hal yang mendasar ya, tetapi yang paling sulit kita lakukan sehari-hari, bahkan kita suka lupa juga. Nah, untuk sekolah ini saya sangat senang ya berada di sini karena bisa belajar gitu, mengembangkan diri saya, bisa juga belajar untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi, dan untuk harapannya mungkin ya saya ingin gitu mempelajari semua lingkungan yang ada di sini yang bisa ditingkatkan lagi agar saya bisa berpartisipasi dalam meningkatkan sekolah ini. Oke. Untuk berikutnya Pak, apa sih pencapaian Bapak sebagai guru yang membuat Bapak itu bangga menjalani profesi ini? Capaian saya yaitu bisa belajar ya, bisa belajar cara mendidik seorang anak gitu ya, walaupun itu bukan anak kita, tapi itu kan lebih berbahaya lagi ya kalau membuat anak orang lain dengan cara kita yang salah menjadi lebih parah lagi. Nah, makanya itu capaian saya terbesar ya bagi saya, bisa mendidik mereka menjadi lebih baik lagi gitu, bukan menjadi lebih negatif lagi seperti itu. Untuk yang terakhir nih Pak, apa sih kelebihan dan kekurangan Bapak sebagai guru? Untuk kelebihan ya saya wallahu a'lam ya, karena itu dari pandangan orang lain. Tapi kalau menurut saya lebih senang gitu mengajak anak-anak gitu, lebih mudah mengajak anak-anak untuk bermain atau belajar seperti itu. Tetapi kalau kekurangan sangat banyak ya. Saya ini sedikit kurang dalam hal komunikasi, sehingga membuat beberapa orang tua pun juga sedikit salah paham tentang saya. Nah, seperti itu. Oke Pak, untuk yang terakhir, bagaimana Bapak memahami kurikulum SD dan bagaimana Bapak menerapkannya ketika dalam proses pembelajaran Pak? Untuk kurikulum sekolah dasar
saya memahaminya dari seminar-seminar ya, dari seminar-seminar dan juga belajar kelompok guru. Nah, yang di kurikulum Merdeka yang itu. Nah, itu membuat saya lebih paham lagi ternyata kurikulum sekolah dasar yang sekarang itu jauh lebih menarik untuk dalam hal bidang teknologi ataupun minat itu dibandingkan dengan zaman kita yang dulu masih konvensial ya, masih menggunakan papan tulis seperti itu. Sekarang itu jauh lebih enak gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Oke Pak, untuk waktunya terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya. Oke teman-teman, jadi itulah proses wawancara yang saya lakukan untuk tantangan literasi bulan April. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.